selamat datang kembali di Bacaan Harian. Hari ini tanggal 18 Mei 2020, hari Senin. Buat teman-teman yang baru gabung, ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak, diberikan harian dan ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika perlu informasi lebih ringkas, silakan lihat description box di bawah video ini. Kita mulai bacaan hari ini dengan deck pertama, yaitu dari Gilded Reverie Lenormand. Kita ambil yang 3 kartu, kita biarkan ini yang mengacak sendiri aplikasinya, dan kita peroleh 3 kartunya sudah. Kartu yang pertama dan kedua ini gambar surat dan gambar kuda. Ini adalah keduanya tentang pesan baik pesan secara formal maupun pesan dalam bentuk apapun. Tetapi berarti hari ini sedang memfokuskan pada informasi yang baru kita peroleh, dan ini ditambah dengan 1 kartu matahari. Jadi sangat besar kemungkinan bahwa kita akan memperoleh informasi tentang sesuatu, dan ini adalah sifatnya kita yakin kebenarannya, bukan hoax. Namun demikian kita paham bahwa informasi selain informasi resmi itu diikuti dengan informasi-informasi lain yang tidak resmi, mungkin berupa antisipasi-antisipasi atau berupa perasaan atau emosi yang kita rasakan setelah menerima informasi tersebut, dan kita sebarluaskan bukan hanya tentang informasinya tetapi bagaimana reaksi kita terhadap situasi tersebut. Dan tampaknya ini adalah informasi yang memang harus didengar oleh banyak orang, dan saya berharap bahwa bagaimanapun bentuk informasinya, informasi ini tetap memberi pencerahan kepada kita mengenai apa yang harus kita lakukan ke depan. Oke, saya sudah mengambil 3 kartu yang jumping untuk hari ini ya. Dari Healing with the Angels Oracle Card, ini kita lihat untuk tanggal 18 Mei 2020, dan saya juga membuka 1 kartu yang merupakan tambahan. Ini adalah penyebabnya. Fokus. Think about what you want, not what you don't want. Guard your thought carefully because they create your experiences. Jadi yang lalu kita berperilaku, kita menginginkan sesuatu itu barangkali karena kita ingin mencapai, atau mungkin karena kita hanya sekedar ingin menghindari sesuatu yang buruk, dan fokus tersebut ternyata punya dampak terhadap situasi berikutnya. Jadi barangkali kalau kita berada di rumah, katakanlah karena kita yang paling banyak berada di rumah karena kita ingin berada di rumah, atau kita berada di rumah karena kita takut ketularan. Kalau kita pergi dari rumah, itu punya dampak yang berbeda. Jadi kalau kita menginginkan berada di rumah dan kita kemudian terpaksa harus di rumah, terpaksa tanda petik, maka kita akan merasa happy-happy saja. Kenapa? Karena memang dari awal kita sudah ingin di rumah. Tetapi kalau kita berada di rumah hanya karena kita terpaksa, karena kita tidak boleh, karena kita menghindari orang memarahi kita, menghindari orang kitanya juga tertular penyakit, ya dalam hal ini COVID, maka kemudian kita berada di rumah dengan kondisi terpaksa, dan jelas situasinya sangat berbeda ketika dia di rumah karena memang ingin dan di rumah karena terpaksa. Barangkali itu yang perlu kita pikirkan hari ini. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, itu apakah didorong oleh passion kita, keinginan kita, atau karena kita berusaha menghindari sesuatu. Nah, pada saat ini karena kartu keduanya adalah study, you are engaged in learning and study right now. Your angels guide you to take time to read, listen and grow. Jadi saat ini sepertinya baik kamu suka atau tidak berada di rumah, atau mungkin bukan rumahnya tetapi situasi baru, kondisi dan cara melakukan sesuatu yang baru dengan situasi yang kita tidak bisa hindari ini, justru kita dipaksa untuk mempelajari bagaimana kita merespon terhadap situasi ini. Ya, sebenarnya kita tidak inginkan, manusia tidak ingin berubah kalau merasa nyaman.
Orang mau berubah hanya kalau tidak nyaman di tempat yang lalu, dan ini sepertinya perubahan itu adalah tema yang diberikan kepada semua orang karena perubahan terjadi di luar dan itu bukan sesuatu yang bisa dihindari lagi. Belajar bukan lagi sesuatu yang dihindari. Belajar dalam hal ini adalah menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Near future, when following the guidance, kemudian kita muncul rasa percaya. Believe in yourself and have faith that God and angels are with you. Ask them to help you lose the fears that block you from enjoying full faith. Jadi setelah beberapa waktu, mungkin lebih dari 2 bulan sekarang berada di rumah, ternyata yang kita peroleh walaupun awalnya sangat sukar, kita mungkin rasanya ingin bicara sesuatu yang kita tidak suka, tapi sekarang yang kita peroleh adalah kita percaya diri dan kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan somehow toh sudah 2 bulan dan kita baik-baik saja. Jadi kita yakin bahwa sebenarnya kita memang diminta untuk berubah, dan sebenarnya perubahan ini pun dalam pengawasannya sehingga kita selalu merasa dekat dan dibantu. Ask them to help you lose the fears that block you from enjoying full faith. Ternyata perubahan itu tidak selamanya buruk, tetapi justru mengarahkan pada hal yang baik. Tetapi saat belum berubah, kita tidak yakin bahwa kebaikan itu bisa kita peroleh. Oke, tapi memang additional advice-nya ini adalah healing ya, dan terbalik. Anyway, kalau kita ambil satu kartu tanpa melihat dia terbalik, ini adalah saatnya kita untuk healing. Healing dalam arti apa? Dalam arti kita lebih percaya diri bahwa apapun masalah yang kita hadapi, seberapapun kita antisipasi masalah itu sukar, kita tetap bisa menjalani dengan baik-baik saja. Kita lihat pada hari ini bulan itu conjunction dengan Chiron. Dan inilah barangkali yang menyebabkan kita merasa takut karena kita sudah punya pengalaman yang tidak terlalu baik di masa lalu dan kita takut itu terjadi lagi. Mungkin sebenarnya pada masa lalu pun kita bisa melewati, kita hanya males aja kalau harus ngelewatinnya sekali lagi. Itu yang kita rasakan. Dan kalau ini jam 12, maka sore hari bulan akan conjunction dengan Lilith, dan pada saat ini memang kita tidak tahan untuk tidak mengatai sesuatu ya, termasuk tidak puas dan kita mengatakan sesuatu yang kita tidak suka, dan itu mungkin tidak hanya terrefleksi keluar tetapi juga terutama ke dalam, membuat energi kita semakin tersedot karena entah kemarahan, rasa frustrasi itu yang mungkin keluar pada hari ini. Dan tiba-tiba mungkin untuk beberapa orang, saya tidak mengatakan semua, muncul ide-ide untuk melakukan hal yang destruktif sifatnya ya. Jadi itu saya mengatakan kalau bulan pada sore hari akan conjunction dengan Lilith, dan jika itu terjadi maka teman-teman biasanya sudah tahu apa yang akan saya katakan. Cobalah untuk kendalikan emosi tersebut. Tetapi kalau emosi itu datang, kita sadar bahwa itu adalah energi yang mungkin kita peroleh, tetapi kita tidak harus masuk dalam energi tersebut. Ini adalah pilihan kita untuk tetap ya menjaga kebersihan hati kita, atau kita membiarkan hati kita terganggu oleh hal-hal yang mungkin kita pikirkan ya, sesuatu yang destruktif entah untuk diri kita maupun orang lain, termasuk mengucapkan hal-hal yang negatif di dalam media sosial. Untuk kebutuhan siapa kita juga tidak tahu. Nah, kalau kita lihat dari yang lebih detail, bulan conjunction dengan Chiron dan dia berhadapan langsung oposisi dengan Lilith. Untuk beberapa orang ini menandakan kalau barangkali memang harus ada yang dipilih. Jadi memang ini adalah pilihan dan kita tidak bisa tidak harus mengambil satu sikap hari ini. Dan sikap itu karena kita merasa bahwa rasa sakit hati kita, dan terutama dalam hal hubungan dengan orang yang memang secara resmi bersama kita, ini bisa dengan pasangan, suami, istri,
atau dengan katakanlah kontrak dengan organisasi yang membuat kita merasa kayaknya aku nggak bisa lagi nerima hal seperti ini. Kenapa? Karena ini selain oposisi, iya dan tidak, ya pilihannya, dan bulan sedang conjunction dengan Chiron, artinya yang diingat saat ini adalah rasa tidak nyaman tersebut, ya rasa sakit hati atau kebutuhan untuk healing, dan kita yang menentukan iya atau tidak jika pertanyaan terkait dengan hubungan tersebut datang. Dan sebenarnya yang dibutuhkan dari kita pada hari ini adalah memastikan bahwa balance atau keseimbangan itu harus dimulai dari dalam diri kita sebelum kita mampu mencapai keseimbangan antara kita dengan pihak lain. Satu kartu dari 4 kartu tarotnya, biarkan ada yang terbalik, langsung ke spreadnya dan kita buka ya. Oke. Ini situasinya mungkin ada kaitannya dengan anak, mungkin juga saya pikir sih somehow situasinya, karena ini matahari datang kedua kali sebenarnya ya. Tadi kita punya matahari di sini. Jadi kita bisa mengartikan matahari di sini, walaupun secara umum the sun dalam tarot itu artinya adalah kebahagiaan. Tidak ada yang ditutupi karena kita bahagia, kita spontan dalam mengekspresikan sesuatu. Tetapi ini juga barangkali punya arti ada informasi yang menjadi jelas, dan sebenarnya somehow kita juga happy karena itu tidak lagi menjadi rahasia, atau paling tidak kita bisa yakin menentukan arah dari tindakan kita berikutnya. Ya, dan kita lihat ini tantangannya adalah kita tetap masih harus memutuskan, semua tetap kuncinya di kita. Kalaupun informasi itu datang dan sebenarnya memberi implikasi bahwa kita tidak bisa lagi mengambil salah satu, misalnya informasi tentang saya dengan perusahaan dan perusahaan, katakanlah ya, itu sudah jelas informasinya adalah hari ini tidak memberi tambahan keuntungan buat saya, benefit apapun. Somehow kita jadi tahu, oh ternyata memang perusahaan tidak mau bertanggung jawab sepenuhnya terhadap katakanlah kebutuhan saya karena memang perusahaan tidak mampu. Biasanya juga diikuti dengan penjelasan mengapa. Karena ini tantangannya kita tetap harus memutuskan kita mau terus berada di perusahaan tersebut, ya menerima situasi dengan benefit yang terbatas, atau kita pergi meninggalkan perusahaan tersebut, atau kita mencari pemasukan dari tempat lain, tapi selalu berimplikasi bahwa kita mengambil tindakan yang lain, dan keputusan itu dimulai dari cara berpikir kita. Pada saat ini, karena ini sarannya adalah Two of Wands terbalik, sepertinya memang apapun informasi yang datang hari ini bukanlah informasi jangka panjang atau informasi yang sifatnya kita perlu cukup lama untuk memikirkan, tidak. Jadi benar-benar keputusan yang pada saat ini somehow kita tetap harus memutuskan apapun itu, karena saya yakin sebenarnya karena ini juga bacaan harian, ini bukan sesuatu yang begitu besar, masih ada kemungkinan besok kita akan mengubah keputusan kita. Dan yang penting hari ini hasilnya adalah paling tidak kita tidak lagi diam dan hanya melihat yang tidak mungkin kita lakukan sesuatu, ya, yang walaupun itu di pagi hari barangkali kita merasa ya kalau gini gimana caranya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti di sore hari saya yakin bahwa cara pandang kita pada 3 cup yang tumpah ini sudah kita belokkan ke 2 cup yang masih kita bisa lakukan kemudian. Saya ambil guiding light hari ini 5 kartu.
Ya. Ini situasinya hari ini perfectionist. Keep your standard high and honorable, but let go of the need to be perfect. Situasinya hari ini memang kita menginginkan semua yang terbaik, tapi rasanya tidak bisa mencapai hal tersebut, ya, yang terbaik buat kita. Ya berarti kondisinya adalah hari ini mungkin mengecewakan informasinya, but somehow ini memberi penerangan buat kita. Ya, solusinya adalah divine intervention. Get ready for a miracle. You are in the midst of divine intervention. Expect miraculous solution to present themselves. Ini sepertinya memang kita diarahkan untuk menjadi kecewa, supaya kita mengubah cara pandang terhadap sesuatu, dan itu adalah bentuk dari keajaiban. Kalau tidak ada kekecewaan ini, maka kita tidak bisa melihat pilihan yang lain. Advice-nya adalah divine channel. You are a divine channel. You work with your guides and angels to deliver messages that assist other on their spiritual path, ya. Jadi barangkali memang kita tidak bisa apa-apa kecuali ya sudah, apa yang masih kita bisa lakukan, kita lakukan. Tetapi lebih dari itu, pilihannya adalah kita menerima sebagai ini adalah pemberian, atau kita tinggal ngomel aja. Karena ngomel juga energi yang kemungkinan besar bisa merasuk ke dalam diri kita, ya. Dan kalau kita memilih untuk mengomel, kayaknya sih mungkin kebanyakan orang justru akan melakukan hal tersebut. Outcome-nya adalah follow the signs, ya. Jadi ini kayak jalan baru, signs-nya atau pertandanya sudah diletakkan, tetapi kita tidak akan mengikuti pertanda tersebut kalau kita tidak mengalami sesuatu yang mengecewakan pada hari ini. Follow the sign, look around you for clues. The answer to your question is right in front of you. Ya, jadi barangkali pesan yang kita terima hari ini itu sebenarnya ada dua pesan. Pertama adalah pesan apa yang tampak langsung, tetapi yang kedua adalah pesan berupa intuisi mengenai hal lain yang kita bisa lakukan, antisipasi ke depan atau ide baru bagaimana kita melakukan terhadap sesuatu. Sehingga sebenarnya walaupun situasinya mengecewakan, ini adalah titik di mana kita paham we need to do something about it. Kita perlu melakukan sesuatu terhadap hal ini. Dan kita memang pada akhirnya setelah 2 bulan kita mengalami sesuatu, katakanlah ya, di mana kita sudah belajar bahwa di situasi seperti apapun, ya, itu sebenarnya kita bisa menemukan pelangi di dalam situasi tersebut, jalan keluar, ya, dan kita percaya bahwa ini adalah jalan yang memang ditunjukkan kepada kita. Dan kalau kita lihat memang sepertinya kita harus memilih sesuatu, dan itu ada kaitannya dengan hubungan, tapi jelas ada energi di mana kita merasa tercubit, kita merasa kecewa. Dan kalau kita lihat hari ini, walaupun situasinya adalah mungkin hanya sesaat ya, temporer, tapi kita tetap sebaiknya mengambil satu keputusan. Karena di sini sebenarnya situasinya tidak seburuk apa yang kita pikirkan di awal, ya, atau mungkin sesuatu yang pada akhirnya memberi kita penerangan sehingga yang tadinya kita bingung kita bisa menemukan sesuatu untuk diputuskan. Sebenarnya dari Two of Swords, Two of Wands, ada 2 cup di belakang dari 5 cup. Ini menunjukkan bahwa ini kita memang perlu mengambil keputusan. Dan percayalah bahwa pada akhirnya kita sebenarnya hanya di-trigger, dipicu untuk mulai mencari pertanda baru kemana arah masa depan kita, tanda petik ya, walaupun masa depannya adalah tidak terlalu jauh di depan kita, paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan jika kita terperangkap dalam situasi kecewa dan rasa ingin marah, ingin ngomel, maka setidaknya kita bisa melihatnya sebagai situasi yang memang paling tidak membuat kita tahu bahwa kita tidak bisa berada di situasi seperti ini lebih lama. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.